Kali ini kita akan membuat contoh berikutnya dari for loops. Kalau kemarin kita juga sudah membahas satu contoh tentang for loops, yaitu untuk melihat jumlah dari karakter dari sebuah kata. Sekarang kita akan mencoba untuk memadukan for loops dengan scanner. Oke, di sini saya akan membuat sebuah contoh. Misalkan saya membiarkan user untuk memasukkan berapa kali pengulangan yang dia inginkan, dan tiap pengulangan yang diinginkan dia harus masukkan sebuah numerik atau sebuah angka. Nanti pada akhirnya kita akan menghitung total dari angka-angka yang dia masukkan. Oke. Di sini terlebih dahulu saya akan membuat sebuah objek scanner. Misalkan saya katakan ini input data. Oke, lalu sini lalu saya katakan misalkan berapa kali ulangan yang Anda inginkan, seperti ini ya. Oke, ini saya print saja, jangan print line. Jangan lupa di sini kita perlu mengimport import java.util.scanner. Oke, lalu setelah ini kita akan katakan bahwa integer pengulangan sama dengan input data dot next in. Oke, nah setelah itu saya akan membuat sebuah sebuah variabel yang berisi total dari angka yang diinput oleh user. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama misalkan integer sum. Saya inisialisasi menjadi 0. Lalu di sini saya akan membuat sebuah for loop ya, seperti biasa penulisannya. Lalu saya akan inisialisasi x sama dengan 0. Lalu saya katakan bahwa x ini lebih kecil dari pengulangan ya. Lalu di sini x-nya saya incrementkan. Nah, khusus ini karena kita akan membiarkan user untuk memasukkan berapa kali pengulangan yang diinginkan. Jadi lebih tepat x-nya ini saya berikan angka 1 lalu kurang sama dengan. Sebenarnya sama saja ketika saya katakan x sama dengan 0 atau x lebih kecil dari pengulangan. Ya, sama saja ya nilainya. Oke, di sini ketika saya telah selesai membuat ini, lalu saya akan membiarkan user untuk memasukkan masing-masing pengulangan sebuah angka. Jadi di sini saya perlu misalkan saya angka gini ya. Oke, lalu saya katakan ini ialah input data dot next in. Oke, lalu setelah ini selesai, baru di sini saya akan membuat sebuah penjumlahan ya, bahwa nilai sum ini akan menjadi sum ditambah dengan angka ya. Lalu bagian akhirnya saya akan membuat sebuah perintah bahwa total dari angka yang diberikan adalah ini ialah sum. Oke, sebentar. Di sini saya akan membuat masukkan sebuah angka. Oke, ini print ya, seperti ini ya. Karena di sini saya akan memerintahkan user untuk kembali masukkan sebuah angka ya. Diingat saya masih menggunakan objek scanner yang sama, yaitu input data. Jadi saya perlu memberikan perintah ulang kepada user untuk memasukkan angka yang diinginkan. Lalu angka dimasukkan ini kita akan baca sebagai variabel angka. Sebentar, ini ada kesalahan, saya lihat dulu ini apa. Expected total dari angka diberikan adalah, oh ya, tentu saja ini kok tidak kelihatan. Oke,
sekarang kita akan coba ya, runningkan. Berapa kali pengulangan yang diinginkan? Misalkan saya ingin mengulangi 5 kali. Aduh, putus di sini cet 5. Oke, lalu masukkan sebuah angka. Gini aja, pada angka pada pengulangan ke ini saya katakan X, lalu saya masukkan juga titik 2. Oke, kita akan lihat hasilnya. Berapa kali pengulangan yang diinginkan? 5 kali. Aduh, terus di sini lagi. Di sini 5. Masukkan sebuah angka pada pengulangan ke-1. Misalnya 15. Kedua 20. Ketiga 5. Keempat ialah 25. Lalu ini ialah 40. Total yang akan diberikan adalah 105. Ya, benar gak? 20, 40, 45, 70, 5, ya 105 ya. Ya, 105. Ya, benar kan? Jadi di sini saya memadukan antara for loop dengan scanner. Jadi di sini saya akan terangkan. Jadi pertama saya membiarkan user untuk memasukkan berapa kali pengulangan yang dia inginkan. Ya, ini akan masuk ke sini, cet. Lalu berapapun yang diinput akan menjadi pengulangan. Jika dia menginput 2 ya 2, 3 ya 3. Kalau dia menginput 5, ya dia 5 kali pengulangan. Lihat, ini 5 kali pengulangan, sesuai ya. Lalu ini adalah total dari nilai yang diinput oleh user. Karena di awal saya berikan nilai 0, lalu saya berikan sebuah pengulangan for loop ya. Saya katakan X sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan dari pengulangan. Karena dia harus mengulangi sebanyak berapa kali user masukkan angka pada sini, di sini ya. Lihat, ini sama dengan ini ya, harus sama ya. Berapa kali dia lebih kecil sama dengan, misalnya saya tuliskan 5, maka X lebih kecil sama dengan 5. Jadi 1 sampai 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita akan coba. X sama dengan 1. Apakah ini benar? Ya, benar. Lalu masukkan sebuah angka pengulangan ke 1 ya. Lihat, ini sama dengan oke. User masukkan angka 15, maka akan dibaca sebagai integer angka. Lalu jumlahnya ialah 0 ditambahkan 15, jadi 15. X sama dengan 2, ini true. Lalu dari pengulangan kedua, masukkan nilai lagi, ditambahkan lagi, tadi adalah 15 ya. Karena yang kedua dia masukkan 20, menjadi sumnya menjadi karena yang kedua dia memasukkan 20, sumnya jadi 35. X sama dengan 3, seperti ini. Terus sampai X sama dengan 5. Lalu ketika X sama dengan 5, dia akan mencoba lagi X sama dengan 6. Nah, pertanyaannya apakah 6 itu lebih kecil sama dengan dari 5? Tidak, dia akan menerima false. Ketika false, dia akan berhenti, tidak lagi melakukan iterasi. Nah, disinilah kita akan menghitung sum angka terakhir ini berapa. Lalu kita akan tampilkan nilainya di sini. Ya. Jadi total dari yang akan diberikan adalah 105. Ya, jadi ini adalah contoh penggunaan looping ketika kita padukan dengan scanner. Ya, silakan diulangi kembali dengan cara Anda masing-masing sampai looping ini, konsep dari looping ini benar-benar Anda pahami. Oke. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.